Om Burbuak Swah Atsawitur Warenyam Borgu Dewa Sidiamahi Diyono Porocu Adayat Om Narayanu Yawidam Sarum Yad Buatam Yastyabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpu Nirakyata Sududewiku Narayanu Nadiyatyu Astiakastit Om Tuam Siwah Tuam Dewa Yaswara Param Yaswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakaramaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksit Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Swaru Paranya Kita Angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantawya Kaiku Dosa Kesantawya Wajiku Mamu Santawya Manaswa Dosa At permadat kesamam Om Santi Santi Santi
Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Penjualan kerajinan barong laris selama Pesta Kesenian Bali. Persoalan imigrasi di Bali dinilai bukti lemahnya fungsi pengawasan. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukadana Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, pengunjung Pesta Kesenian Bali tidak hanya memadati arena pertunjukan seni, stand penjualan kerajinan barong di kawasan pameran juga menjadi salah satu yang paling ramai dikunjungi. Tingginya minat masyarakat mendorong peningkatan omset pedagang hingga 80% dibanding hari biasa. Suasana stand penjualan kerajinan barong di areal pameran Pesta Kesenian Bali selalu dipadati pengunjung, terutama pada sore hingga malam hari. Beragam barong mainan dengan ukuran dan motif yang menarik menjadi incaran pengunjung dari berbagai daerah. Harga barong yang ditawarkan bervariasi mulai dari Rp120.000 hingga Rp900.000, tergantung ukuran dan tingkat kerumitan pembuatannya. Selama penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali, penjual mengaku omset penjualan meningkat hingga 80% dibandingkan hari biasa. Anak-anak menjadi pembeli yang paling dominan. Mereka tertarik membeli barong karena bentuknya yang unik, lucu, serta dapat mengeluarkan suara khas saat dimainkan. Penjualannya cukup banyak dan sangat meningkat. Itu yang paling laku untuk tapel barong ini yang mana? Untuk yang paling laku itu tapel barongket sama barong bangkal biasanya. Soalnya banyak anak-anak yang suka. Yang paling kecil dari harga 120 hingga yang paling besar seperti yang di atas itu 900. Adik memang senang barong ya? Iya. Barong ini kan barong bangkung atau bangkal ini. Memang udah punya di rumah apa belum? Belum. Belum ya? Dulu baru punya, tapi udah rusak. Udah rusak ya? Iya, makanya beli lagi. Senang menarikannya adik di rumah? Senang. Senang ya? Kenapa suka sama barong? Senang. Senang. Kesini tuh lihat banyak barong, perasaannya seperti apa? Barongket. Barongket, yang paling suka barongket. Rambel. Kesini sama siapa? Sama ibu. Sama ibu. Kehadiran stand kerajinan barong di Pesta Kesenian Bali tidak hanya memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM melalui peningkatan penjualan, namun juga menjadi sarana memperkenalkan serta melestarikan warisan seni budaya Bali kepada generasi muda dan para wisatawan yang berkunjung. Winata, Bali TV. Bertempat di kalangan Angsoka, Taman Budaya Denpasar, Jumat pagi 3 Juli 2026 digelar Kriya Loka atau Loka Karya Pedalangan Wayang Lemah yang mengupas filosofi, pakem, serta fungsi sakral wayang lemah dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali. Kegiatan ini sebagai upaya melestarikan seni pedalangan Bali melalui Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Loka Karya menghadirkan maestro pedalangan Bali asal Banjar Lambing, Desa Sibangkaje, Badung, Ide Bagus Gede Mamal sebagai narasumber. Kegiatan ini diikuti seniman muda, mahasiswa, serta masyarakat yang ingin memperdalam pengetahuan mengenal wayang lemah. Dalam pemaparannya, Ide Bagus Gede Mamal menjelaskan wayang lemah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan jenis wayang lainnya. Wayang lemah dipentaskan tanpa lampu maupun clear sebagai pembatas, dilengkapi gedebong, daun dadap, padi, dan uang kepeng sebagai bagian dari unsur upacara. Tarian wayang lemah digunakan pada setiap upacara. Tergantung sekarang besar kecilnya upacara, apakah mereka akan mencari wayang atau tidak. Tetapi kaitannya dengan yadnya, semua yadnya itu sangat-sangat baik untuk diisi pegelaran wayang yang fungsinya mediasi dari sang selingi itu sendiri.
dari lakonnya sendiri apakah ada pembeda dari wayang lemah maupun wayang tertanding? Pada umumnya lakonnya boleh sama, tapi tampilannya yang berbeda. Jadi lakon boleh sama, tampilan yang berbeda. Tampilannya itu tergantung daripada dalang itu sendiri. Menurutnya, wayang lemah tidak sekedar menjadi tontonan, melainkan berfungsi sebagai media spiritual dalam berbagai upacara keagamaan Hindu. Karena itu, nilai kesakralan dan pakem tradisi harus tetap dijaga, meski perkembangan seni dan inovasi terus berlangsung. Sementara itu, salah seorang peserta lokakarya Ide Bagus, Sweda Samso Pradanta, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, seminar dan lokakarya seperti ini penting sebagai pedoman bagi para dalang maupun seniman agar tetap memahami dasar-dasar tradisi di tengah perkembangan seni pedalangan. Sangat senang sekali karena kita sebagai seniman di Bali khususnya kan sangat banyak sekali mempunyai sudut pandang masing-masing. Dengan adanya lokakarya seperti ini bisa menambah wawasan kita dan mungkin ada hal-hal yang terjadi di lapangan yang mungkin keluar dari ranah itu bisa kita seragamkan di sini dengan harapan seperti itu. Melalui Kriya Loka Pedalangan Wayang Lemah, Pesta Kesenian Bali ke-48 diharapkan tidak hanya menjadi ruang pertunjukan seni, tetapi juga wadah edukasi untuk memperkuat pemahaman generasi muda terhadap nilai filosofis dan kesakralan warisan budaya Bali. Winata dan Gong Kompiang, Bali TV. Persoalan imigrasi di Bali dinilai bukti lemahnya fungsi pengawasan. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok es luar tarik Malaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Kantor Imigrasi Bali terkait dugaan suap dan gratifikasi penerbitan izin tinggal Kitas Kitab kembali menyoroti lemahnya sistem pengawasan keimigrasian di Pulau Dewata. Kasus tersebut dinilai bukan sekadar persoalan oknum, melainkan menjadi indikator belum optimalnya pelaksanaan fungsi keimigrasian dalam menjaga pintu masuk orang asing ke Bali. Praktisi hukum Wayan Sumardike menyatakan dukungannya terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang melakukan penggeledahan terkait dugaan korupsi dalam penerbitan izin tinggal bagi warga negara asing. Menurutnya, kasus tersebut harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem keimigrasian khususnya di Bali. Sumardike menilai kualitas pariwisata Bali sangat bergantung pada kualitas wisatawan yang masuk ke Pulau Dewata.
Apabila proses pengawasan keimigrasian lemah akibat adanya oknum yang menerima suap, maka orang asing yang tidak memenuhi persyaratan tetap dapat memperoleh izin tinggal. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu berbagai persoalan mulai dari tindakan kriminal hingga gangguan ketertiban umum yang meresahkan masyarakat. Tentu pariwisata yang berkualitas kalau kemudian wisatawan asing itu adalah orang yang berkualitas. Kalau ternyata orang yang tidak berkualitas, peminum, yang sering mabuk di negaranya, yang sering bikin onar, kemudian pelaku tindak kejahatan, itu datang ke Bali, kemudian kualitas pejabat imigrasi kita lemah, disogok, ya lolos. Kan itu penyebabnya. Nah, dengan terungkapnya peristiwa itu kemudian dilakukan penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kita sangat mendukung dalam merangkakan supaya ke depan terjadi pemenahan gitu. Pemenahan ya kapoklah, jangan lagi melakukan tindakan-tindakan seperti itu gitu. Sehingga kalau sudah wisatawan asing yang tidak berkualitas datang ke Bali, tentu banyak yang bikin huru-hara kan. Ada yang ngamuk, kemudian makan minum, habis itu pergi bikin onar. Kan itu yang sering terjadi di Bali. Coba kita bandingkan dengan Singapura. Singapura kualitas pariwisatanya bagus, aturannya ketat, moralitas pejabatnya tinggi, integritas pejabatnya tinggi, sehingga kemudian bisa dijual mahal. Pariwisata di Singapura itu bisa dijual mahal, sehingga tamu-tamu yang datang itu adalah tamu yang elegan, yang berkualitas, sehingga kan tidak bikin permasalahan di Bali, tidak bikin onar, kan begitu jadinya. Hal senada juga disampaikan oleh advokat sekaligus praktisi hukum Ida Bagus Kiana. Ia menilai persoalan dugaan penyimpangan dalam penerbitan izin tinggal bukan merupakan hal baru. Menurutnya, keimigrasian memiliki peran strategis sebagai gerbang utama negara yang bertugas memastikan setiap warga negara asing memenuhi seluruh persyaratan sebelum diizinkan masuk maupun tinggal di Bali. Institusi keimigrasian memiliki 3 fungsi utama, yakni pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Ketiga fungsi tersebut harus berjalan seimbang agar mampu mencegah penyalahgunaan izin tinggal maupun pelanggaran keimigrasian. Apabila ditemukan warga negara asing yang tidak memenuhi persyaratan, seharusnya mereka tidak diberikan izin tinggal dan langsung diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun dugaan adanya oknum yang justru membantu memuluskan izin tinggal menjadi bukti bahwa fungsi pengawasan dan penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Hal begini bukan hal baru bagi Tuaji, kita sering dengar. Nah, mereka di sini seharusnya merupakan gerbang untuk menjaga Bali. Maksudnya tamu dialah, apakah tamu ini memenuhi syarat untuk masuk ke Bali? Kan ini fungsi, tapi dia sebaliknya. Malahan dia membantu bagaimana agar tamu ini bisa tinggal di Bali. Yang tadinya seharusnya begitu, dia menemukan adanya penyimpangan, persyaratan tidak bisa ditinggal Bali, masuklah dia ke fungsi penegakan hukum. Nah, 3 fungsi ini yang dia manfaatkan. Maka itu aja daerah kalau KPK mau menelusuri hal itu. Yana, Bali TV. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Unwar menggelar kuliah umum bertema Dinamika Hukum Keimigrasian dan Pemasyarakatan dalam Perspektif Negara Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia hari Jumat 3 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa dan sivitas akademika untuk memperdalam pemahaman mengenai perkembangan hukum keimigrasian dan pemasyarakatan dalam kaitannya dengan prinsip negara hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Kuliah umum tersebut merupakan bagian dari komitmen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa dalam memperkuat kualitas pendidikan melalui penyelenggaraan forum akademik yang menghadirkan praktisi dan pejabat berpengalaman di bidang hukum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Dr. Nimade Jaya Senastri SHMH yang diwakili Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Dr. I Ketut Kaste Aryo Wijaya SHM Hum menyampaikan bahwa tema yang diangkat sangat relevan dengan dinamika penegakan hukum saat ini. Menurutnya, persoalan keimigrasian tidak hanya menyangkut lalu lintas orang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia, tetapi juga mencerminkan peran negara dalam
menjaga kedaulatan, ketertiban, keamanan, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia. Sementara itu, sistem pemasyarakatan merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pembinaan, reintegrasi sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ia menilai kuliah umum tersebut menjadi ruang belajar yang strategis bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, mengasah kemampuan berpikir kritis, serta membangun kesadaran bahwa hukum tidak hanya berbicara mengenai aturan dan sanksi, melainkan juga tentang keadilan, kemanusiaan, tanggung jawab negara, dan perlindungan masyarakat. Kaitannya dengan kuliah umum yang dilakukan Fakultas Hukum, di mana temanya adalah berkaitan dengan dinamika hukum keimigrasian dan pemasyarakatan. Karena kita ketahui bahwa banyak fenomena-fenomena yang terjadi dalam keimigrasian dan pemasyarakatan. Nah, ini memang sangat update ya, dibahas dalam perkuliahan ya. Karena di Fakultas Hukum juga ada mata kuliah hukum dan HAM ya, hukum dan HAM, sehingga sangat relevan di dalam penyampaian mata kuliah materi yang disampaikan oleh Pak Deputi ya dari keimigrasian dan pemasyarakatan. Kami ya Fakultas Hukum ya ingin mahasiswa ya tertarik dengan kaitannya dengan permasalahan yang dikritisi terkait dengan pemasyarakatan dan keimigrasian. Dan kemudian pembicaranya juga adalah salah satu alumni ya Fakultas Hukum Universitas Warmadewa yang memang selevel deputi ya. Itu Fakultas Hukum menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Fakultas Hukum itu juga bisa diperhitungkan di dunia kerja. Kuliah umum menghadirkan narasumber yang juga merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Dr. Inyoman Gede Surya Mataram SH.MH, yang saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dalam kesempatan tersebut, Surya Mataram menyampaikan bahwa pemahaman mengenai hukum keimigrasian dan pemasyarakatan di kalangan mahasiswa hukum masih perlu diperkuat karena tidak semua fakultas hukum memiliki mata kuliah khusus yang membahas kedua bidang tersebut. Menurutnya, masyarakat selama ini cenderung memahami keimigrasian hanya sebatas pengurusan paspor. Padahal, ruang lingkup keimigrasian jauh lebih luas, mulai dari pengawasan terhadap orang asing hingga berbagai aspek yang berkaitan dengan lalu lintas keluar masuk orang ke wilayah Indonesia. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Dekan Prajajarannya telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi kepada adik-adik saya yang saya juga alumni di Warmadewa ini, membawakan keimigrasian dan pemasyarakatan yang masih sangat kurang pemahamannya karena tidak semua di fakultas hukum ada hukum keimigrasian atau hukum pemasyarakatan. Maka dari itu dan saya sangat senang diundang di sini untuk membawakan materi pemasyarakatan dan keimigrasian sehingga adik-adik mahasiswa itu tahu apa itu imigrasi, tahu itu pemasyarakatan. Yang tahunya pemasyarakatan kan hanya paspor aja kan, tidak tahu bagaimana pengawasan orang asing dan sebagainya. Begitupun dengan pemasyarakatan, tahunya hanya dipukul, di apa, ternyata kan banyak juga lapas sudah berbuat yang berubah menjadi penjara menjadi lapas, banyak hak-haknya narapidana yang saya sampaikan dan kewajiban-kewajiban yang dilakukan sehingga mahasiswa bisa mengerti apa itu imigrasi, apa itu pemasyarakatan. Melalui penyelenggaraan kuliah umum ini, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa berharap dapat melahirkan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik tetapi juga berintegritas, memiliki kepedulian sosial, serta berkomitmen terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yana, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Mahasiswa datangi DPRD pertanyakan kondisi jalan, fasilitas kota di Kleneng. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru.
hitam pekat, bikin beta gembira tempat melaju. Es luwak white coffee nikmat enak, bikin nagih kau. Mau luwak white coffee kau, satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Senja malu, nye sujatine, ada di lohe, terus terang beli. Beli yang sama ngari, terus dan beli nganti mati. Kalau matang landingin, kabut dingin. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng kembali menerima audiensi dari mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus. Pertemuan ini membahas sejumlah tuntutan terkait pembangunan daerah dan isu nasional. Pertemuan yang berlangsung selama 45 menit itu baru membahas 1 dari 7 tuntutan yang diajukan. Ketua DPRD Buleleng, Ketut Murah Aryo menegaskan pihaknya terbuka terhadap masukan dan kritik mahasiswa. Namun ia mengingatkan bahwa setiap usulan pembangunan harus didasarkan pada data faktual serta kondisi keuangan daerah agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. Satu hal yang terpenting kita tekankan sama adik-adik mahasiswa juga, ketika kita ingin membantu pemerintah dari pemikiran, harus juga tahu dasar-dasar pemikiran itu yang menjadi sebuah tolak ukur untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan masyarakat menyeluruh, dan bisa kita menjawab lagi apa yang dia anggap kurang sesuai dengan fakta. Ya harus mengetahui data-data yang lengkap. Bicara pembangunan harus mengenal betul dulu berapa besar APBD kita, berapa besar PAD kita, kan seperti itu. Selain menjelaskan postur APBD, Ketua DPRD juga mengungkapkan bahwa dana transfer dari pajak hotel dan restoran dialokasikan untuk mendukung pembangunan kawasan pariwisata, termasuk penataan kawasan titik nol Buleleng. Sementara itu, pada tahun anggaran 2026, DPRD telah menyetujui alokasi anggaran sekitar 68 miliar rupiah untuk peningkatan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Buleleng. DPRD pun memastikan akan melanjutkan dialog pada 13 Juli mendatang untuk membahas 6 poin tuntutan lainnya. Yasir Yuli, Bali TV. Tingginya animo masyarakat di Bali untuk melakukan perjalanan ke luar negeri memicu lonjakan permohonan paspor di kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Menyikapi kuota harian yang kerap habis berkat dibukanya penerbangan langsung murah ke luar negeri, pihak imigrasi meluncurkan inovasi penambahan kuota hingga layanan jemput bola bagi komunitas dan warga rentan. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar mencatat lonjakan signifikan terhadap permohonan pembuatan paspor. Setiap harinya, Imigrasi Denpasar menyediakan total 210 kuota utama. Kuota ini dibagi ke beberapa titik, yakni 130 kuota di kantor Imigrasi Renon, serta masing-masing 30 kuota di Mall Pelayanan Publik atau MPP Badung, Gianyar, dan juga Denpasar. Pengurusan paspor ini semakin mudah dilakukan dari mana saja melalui aplikasi M-Paspor dengan menyiapkan dokumen utama seperti KTP elektronik, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Jika tidak memiliki akte kelahiran, warga dapat menggantinya dengan ijazah atau buku nikah. Kantor Imigrasi Denpasar memberikan kuota 130 di kantor imigrasi di Renon, kemudian ada 30 di beberapa MPP. Memang karena antusiasme dari masyarakat yang cukup tinggi, sehingga kuota yang ada selalu terisi penuh. Nah, di sini kantor imigrasi Denpasar untuk menyikapi penuhnya kuota karena banyaknya warga negara Indonesia, khususnya yang ada di Bali, mengurus paspor, kita memberikan satu inovasi, yaitu membuka layanan yang ada di Plaza Renon. Nah, itu kita buka 60 kuota per hari untuk menambah
kuota yang ada di Denpasar, karena memang animo masyarakat yang sangat tinggi di kantor imigrasi Denpasar. Sebenarnya kalau di imigrasi sekarang ini aturannya adalah pemegang KTP dimanapun bisa mengurus paspor dimanapun. Artinya walaupun bukan orang Bali bisa mengurus paspor di Denpasar. Lebih lanjut, menurut Prantigo, salah satu pemicu utama melonjaknya permohonan paspor di Bali adalah banyaknya maskapai penerbangan yang membuka rute langsung internasional dengan harga relatif terjangkau. Salah satunya rute langsung ke Jepang. Hal ini memicu antusiasme tinggi warga, mengingat paspor menjadi dokumen wajib utama untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Sehingga siapapun yang pengen ke luar negeri, mereka mau tidak mau wajib menggunakan paspor, sehingga animo masyarakat untuk membuat paspor itu banyak. Untuk kuota yang tadi, sebenarnya kita punya next inovasinya, yaitu menambah kuota 2 kali lipat seperti itu. Yang harusnya sebelumnya 130 di imigrasi Denpasar ini menjadi 230 untuk yang khusus di kantor imigrasi Denpasar, di luar dari kantor mall pelayanan publik yang ada di. Apakah ada program? Dengan adanya penambahan kuota harian serta program isi paspor ini, diharapkan pelayanan paspor di wilayah Denpasar dan sekitarnya dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ari Wiratmaja, Bali TV. Giri Praste hadiri Karya Agung Desa Adat Sibang Gede, tegaskan makna tertinggi Nusabe. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemirsa, Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Praste menghadiri rangkaian karya piodalan Mepedudusan Agung Menawaratna Mendasar Caru Labuh Gentuh, Musaba Desa lan Musaba Dini Desa Adat Sibang Gede tahun 2026. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan pemerintah Provinsi Bali terhadap pelestarian adat, budaya dan tradisi keagamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam sambutannya, Giri Praste menyampaikan bahwa Puja Wali Musaba Desa dan Musaba Nini merupakan tingkatan upacara utama yang paling tinggi di tingkat desa adat. Upacara sakral ini dilaksanakan setiap 30 tahun sekali sebagai wujud bakti dan penyucian jagat. Menurutnya, ketika sebuah desa adat melaksanakan Musaba Desa atau Musaba Nini, seluruh pura yang ada di wilayah desa termasuk pura keluarga di masing-masing rumah telah menyelesaikan rangkaian upacara sehingga seluruh tatanan spiritual desa menyatu dalam pelaksanaan karya agung tersebut.
Sementara untuk tingkatan Bali secara menyeluruh dikenal pelaksanaan Eka Dasa Rudra yang berlangsung setiap 100 tahun sekali. Nah, kita kalau pemargi puniki sami pura ring widangan desa adat Cibagede puniki keiring pura desa 1. Tadi nomor kali sami pelawatan Ida Betara keiring pura desa. Tadi nomor 3 sami persana Ida Betara ring widangan desa adat Cibagede puniki keiring pura desa. Tadi nomor 4 puniki siwa guru suang-suang. Nah, nika iring pura desa. Nah, inilah salah satu contoh pelaksanaan bahwa kita itu adalah satu. Maka udah bagus, nak agung, nak dewa, nak gusti, nak arya, nak pande, nak pasak dada sikit kalau pemagi musabah desa lan musabah dini. Sementara itu, Bendesa Desa Adat Sibanggede Inyoman Suryanto didampingi Ketua Panitia Iketut Dharma menjelaskan bahwa pada hari tersebut dilaksanakan Tawur Labuh Gentuh yang dipusatkan di Catus Pata Desa. Upacara ini bertujuan untuk nyomyo, yakni menetralisir kekuatan negatif para buta kala agar berubah menjadi energi positif. Ia menjelaskan, ritual besar tersebut memiliki makna mengembalikan unsur-unsur negatif ke asalnya, sekaligus memulihkan keharmonisan spiritual serta keseimbangan ekosistem antara manusia, alam, dan ide Sang Yang Widiwasa. Maka tujuannya ini manut sekali napi ke titiannya oleh Sang Yajamana manane presiden titian nganut ring tato titi agama, nganut ring tato titi desa, napi nika ring sejeron tato titi desa yang punika wenten. Kemuar di sejeron awik titiang, manane presiden senistane, lung dasa tiban apisan titiang ngelarang sana muasto karya musabah desa muang musabah ini. Manut sekali napi sana ketitianan ida Sang Yajamana, yang kewentanan karya agung ngepuniki pinaka karya sana pinih utama di sejarah ngewentanan ring desa adat. Dalam kesempatan itu, Giri Prasta juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Badung senantiasa hadir mendukung pelaksanaan karya adat dan keagamaan di tengah masyarakat. Sebagai bentuk dukungan nyata, Bupati Badung menyerahkan bantuan dana sebesar 1,5 miliar kepada Desa Adat Sibanggede untuk menunjang pelaksanaan karya. Selain bantuan pemerintah daerah, secara pribadi Nyoman Giri Prasta juga menyerahkan punia sebesar 25 juta rupiah sebagai bentuk rasa bakti dan dukungan terhadap suksesnya pelaksanaan karya. Untuk sambutannya, Giri Prasta berharap seluruh keramat Desa Adat Sibanggede tetap menjaga persatuan dan kebersamaan dengan semangat segilik seguluk, selunglung sembayan take, sehingga mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem, kertera harja, selaras dengan nilai-nilai adat, budaya, dan agama yang menjadi warisan luhur masyarakat Bali. Hendra, Bali TV. Nama Kesiman tidak hanya dikenal karena tradisi ngerebong tiap minggu Pon Medangsia, namun juga berkat tajen berskala besar yang diadakan selama Ed Pengerebongan. Warga mempercayai tajen aci di Kesiman dikuasai 3 kala. Apa saja itu? Ikuti laporan berikut ini. Salah satu tradisi unik masih berlangsung di Desa Adat Kesiman, yakni ide dalam Sakti Mutering Jagat Kesiman wajib nonton tajen saat pioncak piodalan di Pura Perepan dalam Kesiman. Pralingga Ratu dalam Sakti Mutering Jagat Kesiman sebelum memasuki Jabapura dalam wajib menonton sabungan ayam atau tajen aci di Jabapura seperti yang dilakukan pada piodalan di Pura Perepan dalam Rabu Wage Langkir sore 1 Juli 2026. Ida Ratu Dalam bersama para pemangku persanak dalam serta semua atribut Due Pura wajib menonton tajen aci sebanyak 3 set atau 3 kali pertarungan sebagai bentuk tabuh rah untuk nyomyo buta kala. Setelah itu, Pralingga Ida Betara memasuki Pura Dalam dan kembali ke Pura Perepan di Jalan Noja, Kesiman. Budayawan yang juga Wakil Bendesa Adat Kesiman Guru Gede Anom Jumat 3 Juli 2026 menegaskan, di Kesiman berbeda dengan tajen lainnya selama Ed Pengerebongan mulai dari piodalan di Pura Dalam Mutering Jagat Kesiman pada Sugian Jawa hingga tajen Suryak Sari setelah pengerebongan dikuasai 3 sosok kala. 3 kala tersebut adalah kala enjer-enjer, kala jabuk, dan kala ku. Dikatakannya Aja Juden merupakan visualisasi dari dalam kehidupan kita penuh dengan taruhan. Baik buruk, kalah menang, hidup mati yang tak bisa dipungkiri. Lontar awig-awig tajen Kesiman menyebutkan 3 kegiatan Aja Juden yang diadakan
di Desa Adat Kesiman yang tak boleh diganggu. Pertama, Tajen di Pura Dalam Mutering Jagat Kesiman sebagai penyumian kala enjer-enjer. Kedua, Pasar Pengerebongan penyumian kala jabung. Dan ketiga, Sari setelah pengerebongan penyumian kala Puk yang dikenal dengan Tajen Suryakan. Om Swastiastu. Kalau berbicara masalah Aci Aja Juden di Pura Dalam Mutering Jagat Kesiman, itu merupakan rentetan dari Aci Pengerebongan. Karena dalam awik-awik Aja Juden atau Tajen di Desa Adat Kesiman sudah disebutkan ada 3 kala, yaitu kala enjer-enjer, kala jabung, dan kala Puk. Ini harus direalisasikan dalam bentuk penyomian, yaitu pertama di Pura Dalam Pemutaring Jagat dengan nyomnya buta kala yang dalam wujud kala enjer-enjer, dan pas Aci Pengerebongan akan dilaksanakan penyomian terhadap kala jabung, dan sehari setelah pengerebongan itu akan ada penyomian untuk kala Puk, yaitu yang istilahnya sering disebut di Kesiman dengan Tajen Suryakan. Nah, semua ini merupakan realisasi penyomian di Desa Adat Kesiman melalui proses Aja Juden yang mempunyai filosofi adalah kita dalam menjalankan kehidupan di dunia ini tidak luput dari yang namanya taruhan, yaitu taruhan dalam unsur positif dan negatif dalam kehidupan ini harus dilakoni. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekilas tentang Aja Juden di Desa Adat Kesiman. Om Santi 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 Om. Soal pralingga ide betara dalam, kata Guru Gede Anom Ranwara. Sejak dulu memang mererep di sanggah jero mangku dalam. Ini langkah diambil sebagai usaha pengamanan pralingga. Itulah yang menyebabkan sanggah Merajan jero mangku dalam sering disebut Pura Pererepan. Swece, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan Ngawe Ayuning Jagat dalam Parade Lawang di Pesta Kesenian Bali. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara, termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil, dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Plaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam. Plaumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini dimasukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan jadi hanya dimasukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus di-refill lagi, ya. Ini adalah salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak gitu Nah, ya? ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Plaumai Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Plaumai Eco-nya. Ini berapa bar ya? Ini dua. Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam. Plaumai Eco.
Pemirsa, penampilan Duta Kota Denpasar pada Parade Ngelawang dalam rangka Pesta Kesenian Bali PKB 2026 berlangsung meriah dengan mengusung garapan berjudul Ngawe Ayuning Jagat. Garapan tersebut tidak hanya menyuguhkan keindahan seni pertunjukan, tetapi juga menyampaikan pesan moral tentang pentingnya menjaga kesucian alam semesta dan membangun karakter generasi muda melalui pelestarian tradisi. Koordinator Sanggar Dukuh Sakti sekaligus Koordinator Parade Ngelawang Duta Kota Denpasar Putu Gede Sukadana menjelaskan bahwa judul garapan Ngawe Ayuning Jagat memiliki makna yang mendalam. Ngawe berarti membangun, Ayuning berarti kebaikan, dan Jagat berarti tempat, baik tempat tinggal maupun badan sebagai rumah bagi jiwa. Melalui garapan ini mengajak masyarakat membangun kebaikan bagi alam semesta sekaligus menyucikan diri. Ia menuturkan garapan diawali dengan kisah sekelompok anak-anak yang tengah bermain penuh keceriaan. Di balik keluguan dan kenakalan mereka tersirat proses pencarian jati diri. Dalam perjalanan tersebut, mereka bertemu dengan seorang kakek bernama Ki Dukuh yang memberikan wejangan mengenai makna kehidupan sejak usia dini, sebagai bekal menjalani kehidupan yang benar di jalan kesucian ketika dewasa nanti. Menurut Sukadana, salah satu bagian penting dalam garapan ini adalah kisah Barong Lawang yang syarat makna. Tradisi tersebut merupakan prosesi pemahayu jagat sekaligus penolak bala, sebagai simbol kesucian alam semesta Buana Agung dan kesucian jiwa manusia Buana Alit melalui ritual Mobarong Lawang. Setelah mendengarkan wejangan Ki Dukuh, anak-anak akhirnya tergerak untuk ikut melestarikan warisan budaya dengan bermain membarong-barongan. Garapan kemudian diakhiri dengan mereka menyaksikan pertunjukan Barong Lawang di Bencingah sebagai bentuk apresiasi dan pembelajaran. Melihat serta merasakan langsung prosesi ritual menjadi pengalaman yang memberikan penyucian jiwa atau atma bagi mereka. Kesan-kesan yang sampaikan kepada masyarakat dalam artian untuk generasi muda, terutama generasi anak-anak ini belajar seni biar kita bisa tetap melestarikan seni budaya warisan leluhur kita yang ada di Bali. Sukadana menambahkan penampilan Duta Kota Denpasar melibatkan sekitar 80 seniman yang terdiri atas penari dan penabuh. Sebagian besar merupakan anak-anak dan remaja binaan Sanggar Dukuh Sakti yang sengaja diberikan ruang untuk tampil sebagai regenerasi pelaku seni dan budaya Bali. Ia berharap ke depan seluruh duta yang mewakili Kota Denpasar dalam Parade Ngelawang semakin banyak melibatkan generasi muda. Dengan demikian mereka dapat di tengah hiruk-pikuk rutinitas. Kawasan Bali Selatan selalu punya jawaban. Salah satunya adalah Pantai Bias Tugel, sebuah surga tersembunyi yang terletak di ujung kawasan wisata Nusa Dua Badung. Pesona Pantai Bias Tugel, Nusa Dua, Bali, selain menawarkan pasir putih dan tebing eksotis, pantai ini juga menyimpan nilai spiritual yang sangat dihormati warga lokal. Berikut liputannya untuk Anda. Inilah keindahan Pantai Bias Tugel, tersembunyi di balik megahnya kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung. Pantai ini langsung memanjakan mata dengan hamparan pasir putih yang bersih. Keunikan pantai ini kian terpancar karena posisinya yang diapit oleh dua tebing batu karang di sisi kanan dan kiri, yang tampak megah menjulur langsung ke arah laut lepas. Pantai Bias Tugel ini memiliki lebar tidak lebih dari 100 meter. Dan seperti yang terlihat di depan saya, yaitu di sebelah kanan tebing itu yang menjulur ke arah pantai, dan juga di sebelah kiri juga tebing yang menjulur ke arah pantai. Jadi tebing-tebing ini memberikan pemandangan keindahan tersendiri, panorama sendiri bagi pengunjung yang datang ke sini. Dari bibir pantai ini kita juga dapat melihat luas ke depan, yaitu kawasan Pantai Nusa Dua yang terlihat di depan itu. Namun keindahan ini datang bersama tanggung jawab, karena lokasinya berdampingan langsung dengan areal tempat ibadah yang disucikan oleh umat setempat. Para wisatawan yang berkunjung sangat diharapkan untuk menjaga sikap, tutur kata, serta senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Sembari menikmati semilir angin dan deburan ombak yang menenangkan,
Para pengunjung tentu saja tidak melewatkan kesempatan untuk mengabadikan momen indah ini. Bersuah foto berlatar tebing eksotis menjadi agenda wajib untuk dijadikan kenangan yang tak terlupakan. Saran saya sesuai dengan petunjuk yang ada di pelang nama tadi, bagi kalian yang ingin berkunjung di sini, tetap jaga kesopanan, tetap jaga etika, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak melanggar norma agama seperti karena tempat ini sangat disucikan karena bertepatan berada di sebelah pura yang ada di atas sana. Tempat ini sangat bagus untuk menghabiskan waktu hari libur Anda. Jadi saya tunjukkan lagi, seperti ini ada batu-batu karang yang menjulur di sini, yang cukup estetik, yang bisa Anda jadikan sebagai tempat untuk bersuah foto. Bagi Anda yang merencanakan liburan ke Bali, Pantai Bias Tunggal bisa menjadi pilihan tepat untuk menyegarkan pikiran sekaligus menikmati harmoni alam dan juga budaya. Selain Pantai Bias Tunggal ini, masih banyak beberapa spot-spot pantai yang bisa Anda kunjungi selama berada di Nusa Dua ini. Jadi Anda akan mendapatkan banyak view untuk menikmati liburan Anda bersama keluarga selama berada di Bali, khususnya di ITDC Nusa Dua ini. Dari ITDC Nusa Dua Bali, Ari Wiratmaja melaporkan. Kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gadepati Usada Bali, keluarga sehat, update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.